Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, ada teman kalian yang tidak hadir? Ada, Pak. Ada. Siapa? Dimaafin, Pak. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, jadi baik, semoga dia cepat sembuh dan semoga dia cepat bergabung bersama kita kembali di kelas ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya satu orang memimpin doa agar pembelajaran kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak. Baik, sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memanjatkan doa agar supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan diberi keselamatan. Sebelumnya saya absen dulu ya nama-nama yang ada di kelas ini. Oke, yang pertama Tumpah Gayanti, Hadir, Pak. Wa Elmi, Pak. Sarah. Hadir, Pak. Oke, baik. Saya rasa ada yang tidak hadir sebagian, tapi yang ini juga sudah lumayan cukup untuk kita menimba ilmu. Oke, ada yang tahu mengaktifkan televisi? Tahu, Pak. Semua tahu ya? Iya, Pak. Itu hal yang mudah. Iya, Pak. Jadi mengaktifkan televisi itu seperti apa? Menekan tombol. Oke, menekan tombol. Oke, menekan tombol itu harus ada langkah-langkah dulu ya. Ya, Sebelum kita mengaktifkan menekan tombol, pertama kita harus kalau gitu namanya yang menyolong itu kabelnya. Jadi kita harus pasang dulu dengan kabelnya. Setelah itu baru kita aktifkan tombol power. Oke, itu adalah materi kita hari ini, yaitu text procedure. Sebelum itu saya bacakan dulu ini apa kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan dan membuat sesuatu. Oke, jadi sebelum kita masuk, ada yang tahu sih apa sih itu yang namanya teks prosedur? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Saya rasa mungkin ada yang tahu, mungkin ada di kepalanya kalian, tapi mungkin kalian malu-malu. Iya, Pak. Oke, jadi teks prosedur itu saya pakai catatan tulisnya ya, Iya, Pak. biar ada gunanya juga. Iya, Pak. Teks prosedur ini baru judulnya. Iya, Pak. Oke, ada yang bisa baca? Bisa, Pak. Coba satu orang membacanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Teks prosedur adalah salah satu teks yang ada dalam bahasa Indonesia yang berisi tentang cara melakukan sesuatu. Oke, jadi betul sekali ya. Teks prosedur itu adalah salah satu teks yang menceritakan bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti tadi, mengaktifkan televisi. Apa sih yang pertama kita lakukan? Menyolok ini, kemudian tulis tombol power. Itu adalah langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu seperti itu. Oke, kita
mungkin langsung saja masuk ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu menggunakan pola kalimat aktif, kata kerja aktif. Ada yang tahu kata kerja aktif? Kata kerja aktif itu seperti apa? Oke, tidak ada ya. Kata kerja aktif itu seperti misalnya menyapu. Menyapu itu kata kerja aktif. Contohnya, bukan contohnya. Maksudnya, kenapa dia aktif? Karena dia bergerak. Makanya dia dikatakan kata kerja aktif. Itu ciri pertama. Terus yang kedua, menggunakan pola kalimat perintah. Kalau kalian menyuruh pasti tahu kan? Tahu lah ya, namanya juga menyuruh. Tahu ya Pak. Jadi pola kalimat perintah itu misalnya setelah melakukan ini kalian maksudnya seperti ini. Setelah air diseduh, tuangkan bumbunya. Jadi dia memberikan kalimat perintah. Oke, selanjutnya menggunakan kata keterangan. Kata keterangan tahu kan ya? Tempat, waktu. Ya, itu mudah saja kok. Kita kalau mau belajar ini pelan-pelan saja ya. Semoga ilmunya tersampaikan. Oke, jadi ciri yang berikutnya itu menggunakan konjuksi. Konjuksi itu contohnya seperti berikutnya, sebagainya, dan ya itu adalah konjuksi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, Siapa? ya silakan Mbak Erni. Mengapa teks prosedur menggunakan kata konjungsi? Oke, kenapa dia menggunakan kata konjuksi? Karena di dalam penyusunan kalimat teks prosedur itu harus ada yang seperti berikutnya kita menulis menuang seperti ini. Ada kata berikutnya, ada kata yang, ada kata dan, itu semua konjuksi. Iya Pak. Oke, mengerti ya? Betul Pak. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dalam teks prosedur. Oke, jadi pada struktur dalam teks prosedur itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu tujuan. Apa sih yang akan kita tuju pada teks tersebut? Apa sih yang akan kita hasilkan pada teks tersebut? Jadi dia yang pertama harus mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua langkah-langkah. Seperti tadi, untuk terjadinya teks prosedur itu harus ada langkah-langkah di dalamnya. Ya, untuk mengarahkan kita kepada yang pertama tadi, tujuan. Kemudian penutup. Penutup ini mungkin agak kurang digunakan, seperti selamat mencoba, selamat mengaplikasikan, itu contoh dari penutup. Oke, materinya mungkin sampai situ, tapi saya mau bagi 2 kelompok karena kita mau berdiskusi kecil sedikit. Jadi saya bagi 2 kelompok ya. Ada kelompok B dan ada kelompok A. Yang angkat tangan dulu yang mana kelompok A? Ya, jadi yang bagian sini kelompok A ya, yang sini kelompok B. Oke, saya akan berikan video. Silakan mencari video terserah dari referensi manapun mengenai pembuatan desinfektan untuk menanggulangi COVID-19. Silakan dicari dulu videonya. Kemudian setelah itu salah satu dari perwakilan dari kelompok tersebut menceritakan tentang
bukan menceritakan sih, hanya menyimpulkan apakah ini termasuk teks deskripsi atau bukan. Oke, dimengerti? Ya, Pak. Oke, silakan untuk para kelompok didiskusikan dulu. Kemudian bagaimana? Sudah, Pak. Oke, dari kelompok A sepertinya sudah siap. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah dari pembuatan definisi sektan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai cara pembuatan desinfektan. Yang pertama, kalau kita ingin membuat desinfektan, yaitu pertama bahan-bahan yang kita butuhkan itu ada misalkan sabun, ada pengharum, dan pasti ada wadahnya. Nah, pertama kita sediakan wadah, lalu kita campurkan pengharum tadi dengan sabun pencuci tangan. Terserah dari teman-teman mau campur pencuci tangan apapun itu. Nah, kita satukan di tempat atau di sebuah wadah, lalu kita masukkan di tempat tersebut, lalu kita siap digunakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu untuk saudara Pak. Cerdas sekali ya. Jadi betul sekali, sudah seperti itulah pembuatan desinfektan. Jadi pada teks yang dibacakan tadi, teks prosedur yang dibacakan oleh saudari kita 4, yaitu teks prosedur protokol. Yang mana pada teks prosedur protokol ini langkah-langkahnya bisa berubah. Jadi misalnya tadi kan bisa dituangkan air, kemudian dituangkan pembersih lantainya begitu. Tapi kalau di protokol kan dia bisa berubah, bisa tuangkan dulu desinfektannya, kemudian diturunkan airnya. Oke, begitu. Bagaimana selanjutnya kelompok berikutnya? Bagaimana kelompok berikutnya? Oke, mungkin menurut kelompok sebelah pendapatnya sama dengan kelompok A. Jadi untuk tugasnya kembali, sebelum saya menutup perjumpaan kita hari ini, saya memberikan tugas, yaitu membuat teks deskripsi tentang apa ya, Pak? Yang lebih menarik, yang membuat kita mengembangkan pengetahuan kita. Ya, jadi ada saran dari teman kita, yaitu Sultan Kayanti, yaitu membuat masker. Jadi pertemuan selanjutnya saya mau lihat tugasnya itu sudah selesai. Nah, kemudian ditentukan apakah teks prosedur bermacam apakah dia. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.